Ya, salam semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan mulai menara doa kita. Mari Bapak Ibu satukan hati kita untuk kita naikkan doa kita pagi hari. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang menaungi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat kasih setia-Mu ya Tuhan yang masih menyertai, yang masih memimpin kami hingga kami boleh datang di rumah-Mu untuk boleh kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh datang membawa hati kami, pujian penyembahan kami di rumah-Mu ya Bapa, di bait Allah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan belum sampai di tempat ini Tuhan, Engkau lawan, Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ya Tuhan membawa mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sempurna menutup bungkus setiap umat-Mu ya Tuhan, yang hatinya melekat kepadamu, yang hatinya rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas tempat ini, perkenanan-Mu turun ya Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab karena anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Kita patut bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada setiap kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa.
Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Katakan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah ya Tuhan. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami, berlimpah kasih-Mu, ajaib mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, buat anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah. Semakin hari semakin kami rasakan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memperdulikan kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, Allah yang telah menguduskan dan menyucikan kami.
Dengan darah korban-Mu Tuhan, Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami menyembah-Mu Bapa. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah perlindungan kami, Kaulah gunung batu keselamatan, Kaulah kota benteng perlindungan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, jiwa kami bersuka karena Engkau, mulut kami bersorak memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, riaralalabaya sando, syadalalalabaya se, idalalalabaya dalalabo, syadalalalabaya se, riaralalabaya sandalalabo, oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik, penolong yang setia, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah penjaga kami. Mata-Mu selalu tertuju kepada kami Tuhan. Nama kami Kau tulis di telapak tangan-Mu. Engkau mengenal kami jauh lebih dari semua yang kami tahu. Mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau ajaib, selamanya Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Dan kami mau bersyukur kepada-Mu. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, kami mengangkat wajah kami Tuhan, wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau Tuhan kami yang mulia, selamanya Engkau Yesus Juru Selamat kami yang agung. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah penyelamat kita, Allah yang mengasihi setiap orang, Allah yang memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kemurahan-Nya, memberikan segala kebaikan-Nya. Mari saudara, kita angkat suara kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang layak menerima segala pujian, sembah dan syukur. Dia yang layak menerima segala kemuliaan, kejayaan dan keagungan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Raja kami. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, tidak tergantikan oleh apapun. Shandaralalalabaya ralalabaya se Shikinaralalamaya naralalalabaya sandaralalalabaya Oriaralalabaya shikiria naralalalabaya ralalalabaya Shandaralalamaya ralalalabaya shikiria ralalalabaya Shandaralalalabaya ralalalabaya Shandaralalalabaya se Shikiria ralalalabaya sandaralalalabaya Shikiria ralalalabaya se Oh Jesus, Jesus. Sharalalalabaya ralalalabaya se Kiria ralalalabaya Oh, la 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 baya sanda la 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 la
Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Takkan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita masih boleh bertemu untuk ibadah menara doa di bulan yang penuh dengan sukacita, bulan Desember ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Yuk mari kita semua yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan bersama-sama. Dan juga untuk yang menyaksikan ibadah menara doa ini, boleh sambil bertegur sapa dengan rekan-rekannya yang sedang menyaksikan, yang sedang beribadah. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Pada bulan Desember ini kita diberikan kemurahan oleh Tuhan dengan sebuah tema, dengan sebuah topik yang begitu indah. Highly favored. Highly favored ini langsung merujuk kepada beberapa tokoh yang ada di Alkitab. Namun kita melihat dengan tema bulanan yang sudah diberikan oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Lugimin Aziz di tempat ini, yang terambil dari Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ataupun boleh kita lihat dari King James Version. The angel came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you."
adalah satu momentum yang menurut saya sangat luar biasa bagi seorang perawan Maria. Nah, kita akan mempelajari tokoh ini. Siapa sebenarnya perempuan ini sampai mendapatkan kehormatan yang begitu tinggi dari Tuhan sendiri. Setelah kita membaca, kita mempelajari Alkitab, penciptaan dunia di Kejadian 1, kita melihat di Kejadian pasal 3, di mana manusia itu berontak. Dan kemudian jatuhlah manusia ke dalam dosa. Allah menginisiasi adanya pemulihan, adanya keselamatan dalam hidup manusia. Sehingga ribuan tahun, sorga mulai mencari siapa yang pantas. Siapa yang pantas menjadi seorang wanita yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Yang dimana perempuan ini akan melahirkan juru selamat manusia, yaitu Kristus Tuhan. Alkitab mengatakan ribuan tahun Tuhan mencari, sorga mencari siapa yang paling tepat, siapa yang paling pas untuk nantinya menerima berkat yang begitu hebat ini, menjadi seorang wanita yang begitu ditinggikan di tengah seluruh wanita yang ada. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Maria, perawan Maria ini, memiliki karakter ataupun standar daripada kasih Tuhan, daripada favor Tuhan. Mari kita membuka dari Hosea 6 pasal 6. Firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hosea 6 ayat 6 ini disebutkan oleh seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, seorang pengajar yang begitu hebat, Jan Christian Gertz. Dia mengatakan, throughout the book of Hosea, Israel's ignorance of God's reverse is also considered as forgetting the Almighty God. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang diberkati Tuhan? Terjadi satu shifting, satu perubahan pada zaman Nabi Hosea itu hidup. Adanya bangsa Israel yang melupakan Tuhan, yang hidup semau-maunya, yang tidak lagi bisa diatur dengan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Nah, mungkin kita akan bertanya dan bisa berargumen, berarti kita tidak perlu memberikan korban sembelihan. Nah, tentu bukan seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mulai mengenali Tuhan, ketika kita mulai mengenali pribadi Tuhan, saya percaya segala jenis yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu bukan lagi jadi masalah. Itu bukan lagi jadi satu hal yang harus diperdebatkan. Contoh, Bapak Ibu yang terkasih, saya di gereja GBM Family berada di departemen musik. Untuk menampilkan pujian penyembahan yang rapi, yang memiliki standar gereja yang baik, tentu ada rehearsal, ada gladi resik, ada latihan, yang dimana kami harus dalam 1 minggu kami upayakan 1 kali bertemu, latihan bersama. Dari berbagai cabang datang di tempat latihan yang telah kita sepakati dari tempat yang telah disediakan oleh gereja kita. Kami latihan, Bapak Ibu. Nah, sering sekali ini menjadi berat. Karena harus menunggu sedikit lama. Kadang latihan itu bisa sampai jam 10 malam, Bapak Ibu. Namun itulah dia. Karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Artinya kita tidak meniadakan korban-korban yang tadi.
Karena kita mau mengenali Tuhan, karena kita mau mengenal akan kebaikan Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik yang kita miliki, yaitu mungkin waktu kita, tenaga kita, effort kita, kemampuan kita, talenta kita. Tentunya untuk sekedar berlatih, menyamakan suara, menyamakan nyanyian dengan alat musik, itu tentu tidak menjadi masalah. Karena itu, saya akan wonder, saya akan heran ketika ada orang-orang yang mulai menanyakan, saya berkorban begitu berat, saya berupaya begitu berat. Nah, di situ kita bisa meragukan, segimana sih Bapak Ibu mengenal Tuhan? Karena saya percaya Tuhan pun telah memberikan yang terbaik, bahkan dirinya sendiri menjadi tebusan untuk dosa dan kesalahan kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kasih setia, cast, yang diambil dari bahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi kesetiaan Allah yang kekal kepada perjanjiannya, kehendaknya yang tidak dapat digoyahkan untuk memegang janji anugerahnya. Artinya, di sini Tuhan menyukai kita yang bisa percaya akan kesetiaan, akan janji Tuhan yang memang tidak akan tergoyahkan. Dan Maria memenuhi syarat yang pertama. Maria percaya kepada kasih setia Tuhan. Dari mana kita bisa lihat itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan secara visualisasikan menyebut di sharing ini bahwa malaikat Gabriel datang menjumpai, menyampaikan amanat kepada perawan Maria. Dikatakan tadi ketika malaikat itu datang, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan beserta engkau." Kemudian malaikat tersebut menceritakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Satu pertanyaan yang begitu logikal disebutkan oleh Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa menyebutkan Maria saat itu masih berusia belasan tahun. Karena tradisi di Israel adalah terjadi pertunangan antar keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Pertunangan ini melibatkan anak laki-laki dan anak perempuan dari keluarga yang lainnya. Mereka bersepakat bahwa mereka ini dijodohkan, nantinya akan menikah. Maria dalam hal ini sudah menerima tunangan tersebut. Dia sedang menjaga dirinya. Dan ketatnya masalah kekudusan di Israel yang menjadi pemikiran dari Maria. Bagaimana mungkin? Mengapa kita bisa katakan bagaimana mungkin? Kita bisa lihat ada resiko-resiko yang harus dipikul oleh Maria ketika dia menerima amanat ini. Yang pertama, Matius 1 ayat 19, nanti Bapak Ibu silahkan baca di rumah. Maria tahu ketika nantinya dia harus mengandung, ada resiko gagalnya pernikahan dengan tunangannya. Bagaimana mungkin? Logikanya, tiba-tiba dia harus bertemu dengan Yusuf dan berkata, saya bertemu dengan malaikat. Dia akan bertemu dengan keluarga calon mertuanya. Dia akan berkata, saya bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat berkata begini, begitu, begini, begitu. Orang akan mengatakan dia berbohong. Dan risiko pertama yang harus Maria pikul adalah gagalnya pernikahannya. Dan yang kedua, biarpun Yusuf menerima dan Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan untuk meneguhkan hatinya untuk mengambil Maria sebagai istrinya agar amanat agung ini boleh terlaksana, ada risiko yang kedua. Lukas 2 ayat 7. Boleh bantu saya? Lukas 2 ayat 7. Ayat ini begitu memberikan kita satu hal yang perlu kita renungkan di tengah hiruk pikuk Natal. Natal ini puji Tuhan, semuanya sudah boleh beroperasi, beribadah seperti biasa.
Namun kita boleh baca Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika itu terjadi sensus penduduk yang meminta Yusuf dan Maria harus pindah, harus pergi ke Bethlehem. Dan pertanyaan saya, di mana keluarga Yusuf? Di mana keluarga Maria? Ini sudah hamil tua, jalan begitu jauh. Katakanlah naik keledai, begitu jauh, tidak ada penginapan. Padahal ini anak pertama yang tentunya ditunggu oleh kedua keluarga ini. Anak pertama dari pasangan ini. But where are they? Di mana mereka? Artinya Maria dan Yusuf ketika menerima amanat ini, mereka pun harus menerima pengucilan dari keluarganya. Dan ada risiko yang ketiga yang harus Maria terima. Dikatakan di Yohanes 8 ayat 4 sampai 5. Yohanes 8 ayat 4 sampai 5, ketika Maria menerima kenyataan bahwa amanat yang harus dipikulnya adalah dia harus mengandung. Dia harus menerima resiko terancam mati. Mereka menempatkan, Yohanes 8 ayat 4, menempatkan perempuan di tengah-tengah Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Artinya Maria pun bisa mendapatkan hukum yang sama. Dia bisa dirajam oleh keluarga mertuanya. Bahkan dia bisa dirajam sampai mati oleh keluarganya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Natal tidak selalu berbicara tentang bagaimana indahnya perayaan. Natal itu juga berbicara bahwa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus setia dengan Tuhan. Ini adalah satu poin yang menurut saya begitu brainstorming untuk saya. Begitu susahnya untuk memasuki satu bagian daripada karya terbesar dalam manusia. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Hosea 6 ayat 6 tadi dikatakan, Maria yang mempercayai kasih setia Allah, dia juga menyukai pengenalan akan Allah. Saya percaya Maria dari masa mudanya sering mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maria juga mungkin sering ke sinagog membaca. Dari situlah dia mendapat pengertian-pengertian ilahi. Bagaimana dahsyatnya perkara-perkara yang Tuhan rancangkan mulai dari orang Israel ada di Mesir. Mungkin dia juga sudah baca bagaimana lautan pun terbelah. Bagaimana gunung batu menghasilkan air. Bagaimana mana boleh turun dari langit. Maria mengetahui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berperkara pada hal-hal yang mustahil. Karena Lukas 1 ayat 38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Maria tiba dengan pemahaman bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak bisa dipatahkan kuasanya oleh tempat, oleh waktu. Dia percaya Allah pun bisa berperkara. Biarpun menerima amanat ini, dia harus beresiko gagalnya pernikahan. Dia percaya, dan kita bisa membaca, Tuhan buka jalan. Yusuf akhirnya diluluhkan hatinya dengan perjumpaan secara spiritual, secara ajaib dengan malaikat. Pengucilan-pengucilan itu pun dia terima. Dia jalan langkah demi langkah menuju Bethlehem, bahkan ke palungan di tempat kambing domba. Dia terima. Mungkin dia juga berdoa, Tuhan bagaimana kebutuhan kami untuk kami boleh hidup. Tuhan mengirimkan orang-orang Majus menolong, mensupport bayi Yesus. Bahkan untuk terancam mati pun dia sudah relakan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa saya bisa katakan dia sudah percaya? Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 38.
Lukas 1 ayat 38. And Mary said, setelah dia memikirkan hal-hal tersebut, dia harus mengatakan konfirmasi kepada malaikat, ya atau tidak, kamu terima atau tidak Maria? Tapi Maria berkata, behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from him. Aku ini kan hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Artinya Maria menerima. Maria menerima. Anak ini nantinya akan dia lahirkan. Dia akan lihat anak ini tumbuh besar. Dia akan lihat anak ini dielu-elukan sebagai seseorang yang begitu ajaib. Bangsa-bangsa mengenal anak ini. Anak ini dielu-elukan. Bahkan dikatakan dia akan menjadi raja. Maria juga melihat dan mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Menjadi tempat di mana dia selalu mendoakan anaknya yang sulung ini. Bahkan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Maria pun tidak melarikan diri. Dia tetap mendukung, biarpun saya percaya hatinya robek. Melihat anak ini, anaknya yang sulung yang begitu dikasihinya naik dipaku di atas kayu salib. Mungkin dia juga nggak mengerti bagaimana tadinya malaikat datang, kok untuk anak ini harus mati di hadapan saya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Maria tetap memegang perkataannya yang begitu dahsyat, yang dituliskan sampai beribu-ribu tahun kemudian di berbagai kitab di seluruh dunia. Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to thy word. Apapun yang terjadi, biarpun saya nggak mengerti, jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya dalam sebuah lukisan yang begitu dahsyat dari Sir Grace Remington, Sisterian Sisters of Mississippi Abbey. Beliau ini melukiskan sebuah lukisan yang begitu hebat, Maria dan Hawa. Dilukiskan bagaimana dua tokoh ibu ini dipersatukan. Yang satunya memang dia sudah Tuhan ciptakan begitu hebat, begitu dahsyat. Ada dalam slide terakhir saya, dilihatkan di situ bagaimana lukisan ini begitu indah. Ada buah-buahan, ada dua orang wanita, yang satu memegang buah apel, yang satu memegang perut, buah kandungan, seperti yang Elizabeth katakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang berbeda dari dua tokoh ini. Hawa telah dibekali begitu banyak hal yang baik di Taman Eden. Namun Hawa hendak menyamai Tuhan. Namun dari Maria, di tengah kesusahannya, biarpun dia mengandung bayi Yesus itu, juru selamat itu ada dalam kandungannya, dia bisa berkata, aku ini kan hamba Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya itulah menjadi kekuatan kita untuk boleh berjalan di tahun 2023. Tahun 2022 sudah banyak Tuhan berikan hal yang baik. Namun kita percaya di 2023 akan banyak penerobosan yang lebih dahsyat. Namun yang menjadi catatan buat kita adalah mari kita belajar seperti Maria. Maria adalah seorang pribadi yang mengimani kasih setia Tuhan. Maria juga menyukai pengenalan akan Tuhan. Dia memiliki waktu-waktu khusus setiap harinya mempelajari Tuhan melalui firman Tuhan, ataupun dia mendengarkan di sinagog, saat ini kita sebutkan di gereja. Dan yang ketiga yang paling penting, ketika Maria ditempatkan begitu tinggi, dia masih bisa berkata, aku ini kan hamba Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu, Tuhan yang dahsyat, yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, akan menolong kita memasuki 2023, sehingga tahun depan kita akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sharing singkat yang dahsyat. Kami boleh belajar mengenai kesederhanaan dari tokoh Maria yang Tuhan pilih, yang Tuhan lantik begitu tinggi
tertinggi, the favored one, orang yang beroleh kemurahan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh mendapatkan kemurahan Bapa untuk langkah-langkah kami di tahun depan, dan jejak kami itu boleh berjejakkan anugerah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami akan melanjutkan sharing, melanjutkan pembawaan firman Tuhan ini, Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta Dr. Lugimin Aziz Tuhan untuk setiap sesi, setiap khotbah yang akan disampaikan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi kebenaran untuk kami. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan kami ucapkan syukur kami kehadirat-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada bulan Natal ini bersama-sama kita dapat mendengarkan firman Tuhan tentang Natal. Kalau kita melihat tentang kehidupan daripada Maria ya, dalam tema highly favor ini, maka Maria ini memiliki hati yang begitu mengasihi Tuhan. Dan ada beberapa karakter Maria yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Maria itu adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, taat. Taat ini adalah kata yang menarik, kalau dibalik selalu T-A-A-T terus. Dari kiri kanan atas bawah tetap taat. Maria boleh saja bertanya-tanya dengan tugasnya untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, kata Maria? Karena saat itu dia masih belum dengan Yusuf. Malaikat Gabriel katakan, kuasa Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan mengandung Immanuel, juru selamat Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi pertanyaan Tuhan untuk kita adalah, maukah engkau taat? Saya percaya memasuki akhir tahun ini, kalau kita mengambil komitmen untuk taat, maka memasuki tahun yang akan datang, kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita taat, itu pasti ada unsur percaya dalam hidup kita. Siapa yang rindu untuk tetap taat kepada Tuhan? Yang mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada amin? Saudara, pada saat kita ini memiliki karakter seperti Maria yang menerima highly favor dari Tuhan, maka sikap yang kedua yang harus kita miliki adalah rendah hati. Kata bersama-sama, rendah hati. Mengapa rendah hati ini sangat penting? Karena orang yang rendah hatilah yang akan menerima berkat kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab berkata, Allah memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dan di kitab Filipi juga dikatakan, orang yang rendah hati itu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau saudara nanti lihat di Filipi pasal 2, mulai dari ayat 3 dan seterusnya. Tuhan mengajari kita memiliki pikiran Kristus. Maria itu rendah hati. Dia bukan orang yang mencari kepentingan sendiri. Kalau saja dia mencari kepentingan sendiri, dia bisa aja katakan, udahlah Tuhan, hidup saya kan sudah enak. Saya udah mau menikah, sekarang udah bertunangan sama Yusuf. Bentar lagi undangan pernikahan udah mau dibagikan. Sudahlah.
Saya pikir-pikir dululah. Oh tidak. Maria itu dengan rendah hati berkata kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seturut dengan firman Tuhan. Ada amin? Pesan untuk kita di bulan Natal ini. Ayo kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mau katakan amin. Orang yang rendah hati itu akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan menerima kasih karunia Tuhan. Yang mau rendah hati bersama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ada amin? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Maria yang ketiga di menara doa kita ini? Maria itu adalah pribadi yang selalu menjaga unity. Kata bersama-sama, unity. Unity ini penting. Pesan Natal untuk kita. Maria itu tetap mau bersama Yusuf. Dan Yusuf tetap mau bersama Maria. Padahal Yusuf juga tidak mengerti apa yang terjadi ini. Sebenarnya Yusuf sudah merencanakan untuk berpisah dengan Maria dengan diam-diam. Tetapi mimpi dari Tuhan diberikan pada Yusuf. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Begitu Yusuf bangun, dia taat, dia mau jaga unity, dia tetap bersama dengan Maria. Apa pesan Tuhan untuk kita? Jadilah setia. Ada amin? Ketika kita memiliki kesetiaan dalam hidup ini, ketika kita mau menjaga kebersamaan, ketika kita mau unity, seperti orang-orang Majus itu unity sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti gembala-gembala di padang itu unity. Bersama-sama itu mereka berangkat ke Bethlehem. Maka Tuhan ingin di akhir tahun ini, ayo kita unity. Kalau ada orang-orang yang mungkin selama ini sudah jarang kita komunikasi, jarang berhubungan karena ada konflik, perbedaan pendapat, opini, ya. Ayo kita selesaikan. Mengapa? Karena ketika kita hidup unity, kita hidup damai, Raja damai akan hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita kerjakan, sehingga kita akan menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita ini dalam hidup ini, kita akan selalu melihat ada berkat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya, mari kita semuanya bersama-sama kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, mari kita bangkit berdiri. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu
untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, seperti Maria, kami mau taat, rendah hati, dan juga mau unity. Sehingga kami melihat ada berkat Natal yang turun dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat dan pendoa-pendoa yang setia untuk berdoa di GBI My Family ini. Kami bersyukur untuk tempat yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami di GBI My Family Podomoro, di mana kami dapat beribadah bersama, menara doa dan juga doa Sabtu dan ibadah Minggu. Kiranya Engkau memberkati tangan dan hati yang telah menabur untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro. Dan kiranya Engkau memberkati juga dengan berkat Natal dan Tahun Baru. Dan saat ini curahkanlah berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Oria rata syikia rabakarabaraba. Demikian firman Tuhan, jadilah setia, maka engkau akan melihat ada pintu-pintu yang terbaik terbuka dalam hidupmu, yaitu pintu berkat dan kemurahan Tuhan dan highly favor dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah setia, dan jadilah taat di dalam Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, dan kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kiranya damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu, dalam lingkungan tembok-Mu, dan yang mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup menara doa pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.